datang sekarang pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya tunggulah, lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan ikatan dosaku. Amin, haleluya. Yesus Bapakku, Tuhan Juru Selamatku. Amin, haleluya. Ku punya sobat yang setia kekal. Amin, haleluya. Dia amat manis dan baik buat saya. Amin, haleluya. Buat dosaku dia pikul sengsara. Amin, haleluya. Pikul salib, bebaskan saya genap. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari datanglah ada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihiku. Amin, haleluya. Dia lepaskan semua ikatan dosaku. Amin, haleluya. Dia terima segenap hidupku yang berdosa ini. Haleluya. Sobat setia, dia amat sungguh penuh cinta kasih. Haleluya. Tolong kamu, haleluya, di tiap susah cemas. Amin, haleluya. Suaranya dilepaskan semua dosa. Amin, haleluya. Darahnya cuci hatiku bersih. Amin, haleluya. Mari datanglah pada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia tunggulah, lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan ikatan semua dosaku. Amin, haleluya. Dia terima segenap yang sesalkan dosa. Amin, haleluya. Dari kekal dia tinggallah setia. Dia setia Yesus, tak pernah dia tolak orang dosa. Amin, haleluya. Kalau mengaku segenap dosanya, mari kita mengaku dosa kita. Datanglah pada Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia tunggulah, lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia lepaskan, bebaskan semua ikatan dosamu. Haleluya. Dia terima segenap dan ampuni semua dosaku. Haleluya. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 11 ayat 28-29 demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Dia juru selamat kita, Dia penolong kita, Dia Bapa sangat mengasihimu. Amin, haleluya. Dia hancurkan dan bebaskan kita dari semua segenap dosa. Haleluya. Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin, haleluya. Datang sekarang pada sobat setia. Amin, haleluya. Dia tunggulah lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosamu. Amin, haleluya. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Sebanyak oleh rahmat anugerah-Mu Tuhan, kami menjadi milik-Mu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu tiap hari, setiap saat. Oh Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Sungguh pimpin hidupku, tuntunlah hidupku, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Bapa, mulia agunglah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Bapa-Ku, Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia. Kuserahkan seluruh pergumulan hidupku Bapa. Roh Kudus, pimpinlah hidupku. Terima kasih Bapa. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Bapa. Kami haus melaparkan firman-Mu. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap dibentuk. Kau proses hidup kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karakterku, sifat-sifatku, perilakuku, ubahlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua kekilapanku. Ampun, ampun Tuhan. Bentuklah hidupku Bapa, proseslah hidupku. Amin, haleluya. Baharuilah tubuh, jiwa, rohku. Amin, haleluya. Oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Terima
Terima kasih Bapa. Biarlah berkat rahmat anugerah kasih karunia Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu kami semua, anak-anak-Mu Bapa. Kami mau duduk diam seperti Maria yang terus-menerus mendengarkan firman-Mu, supaya hidup kami dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kami percaya segala dosaku, salahku Tuhan mau ampuni. Kuduskan sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara pada Senin malam hari ini, tanggal 4 Juli 2022. Kita bersyukur hari-hari kita dituntun oleh Tuhan supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Mari selalu sesuai dengan pujian datang kepada Yesus Kristus, sumber pertolongan kita. Sesuai dengan pujian dan sesuai dengan firman Tuhan, marilah kepadaku semua kita ngelatih lesu berberat. Selama kita hidup tidak terlepas dari segala macam pergumulan hidup. Tapi yang penting kepadaku siapa kita bersandar. Bukan kita bersandar kepada kekuatan kita. Bukan kita bersandar pada akal budi kita. Tidak. Tapi semuanya kita bersandar kepada Yesus. Sebab Tuhan berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang berharap dan bersandar mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita berbaring tidur, kita selalu rutin baca firman Tuhan. Selalu perjanjian baru. Besok perjanjian lama rutin Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 15 kita mau baca firman Tuhan perjanjian baru. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 15 yang terakhir. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Sudah membaca dengan rutin, rajin baca firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 13-15. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan. Kita adalah minggu pertama di bulan Juli ini. Kalau minggu lalu masih bulan Juni, sekarang sudah di bulan Juli. Ini anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan. Tingkatkan persekutuan kita. Karena tidak ada juru selamat lain dalam hidup kita. Hanya Yesus Kristus. Dan kalau kita cinta Tuhan, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Selalu saya tekankan 3 poin ini. Kita mau cinta Yesus. Kita mau setia. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kekristenan kita bukan menjadi batu sandungan. Tapi hidup menjadi berkat. Karena standarnya firman Tuhan. Hidup kita benar. Kalau standarnya benar sesuai firman Tuhan. Pada prinsip manusia tidak punya kebenaran. Masing-masing egois. Masing-masing membenarkan diri sendiri. Ya, setiap kita masing-masing punya kepentingan egois. Ya, kesombongan, kecongkaan maunya sendiri. Tidak mau dibentuk sama Tuhan. Tapi sejak kita menerima Yesus sebagai ciptaan yang baru. Mari kita mau dibentuk sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Hari ini kita bicara tentang tunduklah kepada Allah. Yang pertama adalah dua penting. Yang pertama tunduk kepada Allah. Di ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang berbuat jahat. Dan menghormati orang yang berbuat baik. Mari kita mau tunduk kepada Allah. Berarti kalau tunduk kepada Allah. Berarti harus taat kepada firman Tuhan. Dan taat kepada firman Tuhan di sini diperintahkan supaya kita tunduk menghormati lembaga-lembaga manusia, yaitu pemerintah, kepada Bapak Presiden, kepada Raja, pemimpin-pemimpin. Itu tertulis saudara di dalam firman Tuhan. Coba saya baca. Ini semua maka firman ini dalam saudara. Maka kita sebagai anak Tuhan harus menjadi berkat. Menjadi berkat kalau ukurannya taat kepada firman Tuhan. Saya mau baca. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya.
Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4 terakhir. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Amin. Jadi ini bukti firman Allah. Kata firman Allah yang pertama, tunduklah kepada Allah. Kalau kita hormati Tuhan, kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan yang cinta Tuhan, taat kepada firman Allah. Firman Allah mengajar kita supaya kita menghormati pemerintah. Karena pemerintah itu adalah hamba Tuhan. Pemerintah ditetapkan oleh Allah. Maka keliru kalau ada pandangan orang melawan pemerintah seperti melawan orang tua. Kan gak boleh, saudara. Kita sebagai anak-anak hormati orang tua. Hormati orang lebih tua. Hormati pemimpin. Itu jelas firman Tuhan mengajar. Lihat Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi pemerintah itu pasti sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam rangka pengelolaan manusia di muka bumi ini. Supaya hidup di dalam kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan melalui firman Allah. Maka pentingnya pemerintah juga takut kepada Allah. Semua aturan-aturan undang-undang kita puji Tuhan. Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi benar. Jadi yang pertama mari kita hormati Tuhan. Dan kalau hormati Tuhan, maka kita harus taat kepada pemerintah. Sedemikian hidup kita benar. Kata firman Allah dikatakan di ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Jika kita tidak melanggar peraturan, makanya kita tidak ada masalah. Tapi kalau kita melanggar hukum, terima resikonya, saudara. Karena itu, makanya dikatakan pemerintah dikasih sama Tuhan kuasa pedang. Coba saudara baca nih. Ya, di ayat ketiga, maukah kamu hidup tanpa takut pemerintah, buat apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kan pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika kamu berbuat jahat, takutlah akan dia. Kan tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pedang di sini kuasa otoritas. Ya, itu pemerintah berhak untuk menghukum seorang apabila mereka melanggar peraturan undang-undang hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu berasal dan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh itu melalui firman Tuhan, biar kita mau tunduk kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari saudara firman Tuhan, belajar kita menurut kehendak Allah. Sehingga firman Allah itu mengajar kita, mari. Ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membukan kepicikan orang bodoh. Mari, yang kedua, mari kita menurut kehendak Tuhan. Sehingga kalau hidup menurut kehendak Tuhan, hidup kita aman, saudara. Ya, saya kasih ayat terakhir dalam 1 Petrus pasal 4 ayat kedua. Supaya hidup yang sisa ini, 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi marilah kita menurut kehendak Allah. Kan menurut kehendak Allah berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari setiap pagi malam kita baca firman Tuhan. Hidup kita dibentuk sama Tuhan. Karakter kita, perilaku kita. Mari kita mau sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah gariskan. Buktikan bahwa kita mencintai Tuhan. Buktikan bahwa kita hidup menjadi berkat. Tidak menjadi batu sandungan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oh Yesus, tunggulah, lembut dan manislah. Amin. Haleluya. Dia hancurkan ikatan dosaku. Amin. Haleluya. Dia terima genap yang sesalkan semua dosaku. Haleluya. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari datang. Ya tunggulah, lembut dan manislah. Yesus lemah lembut dan manis. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Amin. Haleluya. Ia terima segenap yang sesalkan dosa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbangun tidur, mari berjaga dan berdoa. Dan hidup menurut kehendak Tuhan. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada pemerintah. Karena semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan hidup kita menjadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan semua memberkati. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.